Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan contoh dari kasus linear programming. Sebuah perusahaan sepatu Cibaduyut akan memproduksi dua buah produksi, yaitu sepatu dan sandal. Untuk memproduksi sepatu dibutuhkan 200 cm persegi bahan 1 dan 300 cm persegi bahan 2. Untuk memproduksi sandal diperlukan 100 cm persegi bahan 1 dan 50 cm persegi bahan 2. Sedangkan bahan yang tersedia itu adalah bahan 1 sebanyak 10.000 cm persegi, bahan 2 sebanyak 7.500 cm persegi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, untuk sepatu itu bahannya membutuhkan 200 cm persegi bahan 1. Kemudian untuk sandal 100 cm persegi, dan penggunaan dua-duanya tidak boleh lebih dari 10.000 cm persegi. Demikian juga untuk bahan 2, untuk sepatu membutuhkan 300 cm persegi, sedangkan untuk sandal membutuhkan 500 cm persegi bahan 2. Penggunaan bahan 2 tersebut tidak boleh lebih besar dari 7.500 cm persegi. Nah, keuntungan yang direncanakan adalah untuk sepatu adalah 10.000 rupiah dan sepatu adalah 5.000 untuk sendal. Tentukan produksi yang paling optimum dalam memberikan keuntungan. Nah, untuk itu penyelesaiannya adalah misalkan X1 adalah sepatu, X2 adalah sendal. Nah, sepatu karena keuntungan sepatu adalah 10.000, maka 10.000 kali X1. Jadi X1 menunjukkan banyaknya sepatu, X2 menunjukkan banyaknya sendal. Dan untuk sandal akan memberikan kontribusi sebanyak 5.000 kali X2. Nah, sedangkan persamaan constraint-nya tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk sepatu itu membutuhkan bahan 1 itu adalah 200 cm persegi. 200 cm persegi, sedangkan untuk sendal itu membutuhkan 100 cm persegi. Jadi sama-sama bahan 1 dikumpulkan jadi 200 cm persegi dan 10 cm persegi. Jadi 200 X1, 200 kali banyaknya X1, banyaknya sepatu, ditambah 100 kali banyaknya X2. Nah, ini tidak boleh lebih besar atau lebih kecil sama dengan 10.000 cm persegi dari bahan yang tersedia. Kemudian untuk sendal dari bahan 1 itu membutuhkan sendal membutuhkan 300. Untuk sandal memerlukan 100 cm persegi bahan 1 dan 50 cm persegi bahan 2. Jadi yang untuk bahan 2 dikumpulkan, jadi bahan 2 ini ada 300 cm persegi ditambah 50 cm persegi, itu harus lebih kecil dari 7.500 cm persegi ya. Jadi dalam menyusun constraint ini adalah penggunaan bahan baku X1 dikumpulkan itu harus lebih kecil dari yang tersedia. Demikian juga untuk penggunaan bahan baku yang kedua dikumpulkan harus lebih kecil dari yang tersedia. Untuk menyelesaikan persoalan ini menggunakan linear programming grafik. Ya, pertama-tama kita buat dulu ruang dimensi yaitu X1, X2, yaitu sebagai sumbu datarnya diberi sebagai X1 dan sumbu tegaknya X2. Kemudian kita memplot constraint 1 pada bidang tersebut. Ya, constraint 1 itu adalah 200 X1 plus 100 X2 lebih kecil dari 10.000. Nah, ini kita buat pertidaksamaannya. Ini adalah pertidaksamaan, kita buat menjadi persamaan. Menjadi 200 X1 tambah 100 X2 sama dengan 10.000. Dari persamaan ini cari titik-titik potongnya terhadap sumbu X1 dan X2. Untuk menghitung titik potong X1, kita misalkan X2-nya sama dengan 0. Kalau X2-nya sama dengan 0, maka 200 X1 sama dengan 10.000. Sehingga X1 sama dengan 50. Sehingga X1 sama dengan 50 ya.
Kemudian sehingga titik potongnya adalah 50,0. Jadi pada sumbu X1 itu 50,0. Untuk menghitung titik potong pada sumbu X2, maka X1-nya kita sama dengan 0. Maka X2-nya adalah 100 ya. Kalau ini X1-nya 0, maka ini menjadi 100 X2 sama dengan 10.000, X2 sama dengan 100. Sehingga titik potongnya pada X2 itu adalah 0,100. Kemudian ditarik garis dari 0,100 ke titik 50,0. Garis tersebut mewakili constraint 1, yaitu 200 X1 plus 100 X2 lebih kecil dari 10.000. Ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini adalah ini 0,100 dan 50,0. Ini kita tarik ya, sehingga menjadi persamaan constraint 1. Kemudian untuk constraint 2, adalah 300 X1 ditambah 50 X2 harus lebih kecil dari 7.500. Ya, kita buat menjadi persamaan, dari pertidaksamaan menjadi persamaan ya. Jadi 300 X1 tambah 500 X2 sama dengan 7.500. Dari persamaan ini dicari titik-titik potongnya terhadap sumbu X1 dan X2. Untuk menghitung titik potong pada sumbu X1, maka X2-nya kita nolkan. Kalau X2 nolnya, maka 300 X1 sama dengan 7.500, sehingga X1-nya adalah 25. Sehingga titik potongnya pada sumbu X1 adalah 25,0. Untuk menghitung pada sumbu X2, maka X1-nya kita sama dengan 0. X1-nya 0, maka tinggal 50 X2 sama dengan 7.500. Sehingga X2-nya adalah 150. Sehingga titik potong pada sumbu X2-nya adalah 0,150. Kemudian kita tarik garis dari 0,150 ke titik 25,0. Garis inilah yang mewakili fungsi constraint 2. Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah 0,150 dan ini adalah 25,0. Kita tarik ya. Setelah kita mendapatkan gambar ini ya, maka di sini kita lihat bahwasanya ada yang overlap ya. Yang warna ungu ini, adalah yang overlap ya. Yang dimana ada titik vertexnya 0,0, kemudian ada 0,100, kemudian ada 25,0. Nah, untuk titik yang di sini, titik potong antara constraint 1 dengan constraint 2 itu kita cari dengan persamaan linear. Langkah selanjutnya adalah titik potong antara constraint 1 dan constraint 2, yaitu 200 X1 tambah 100 X2 sama dengan 10.000, 300 X1 ditambah 50 X2 sama dengan 7.500. Nah, di sini kita lihat untuk itu kita akan menghilangkan X2-nya, maka persamaan kedua kita kalikan 2. Ya. Persamaan kedua kita kalikan 2, persamaan satunya tetap, sehingga persamaan keduanya menjadi 600 X1 plus 100 X2 sama dengan 15.000. Sehingga X2-nya ini kita bisa hilangkan, ya kita kurangi dua persamaan tersebut, kita eliminasi namanya ya. Maka ini adalah hilang, kemudian ini menjadi minus 50.000, ini menjadi minus 400 X1. Sehingga kita dapatkan X1 sama dengan 5.000 dibagi 400. Kita dapatkan 12,5. Nah, kemudian X1 12,5 ini kita masukkan ke constraint 2. Boleh juga ke constraint 1, sama saja, atau kita masukkan ke constraint 2. Dalam ini, contoh ini, kita masukkan ke constraint 2. Yaitu 300 dikalikan 12,5 ditambah 50 X2 sama dengan 7.500. Sehingga kita dapatkan 3.750 ditambah 50 X2 sama dengan 7.500. 50 X2 sama dengan 7.500 dikurangi 3.750. Sehingga kita dapatkan 50 X2 sama dengan 3.750. X2-nya sama dengan 3.750 dibagi 50. Sehingga kita dapatkan X2-nya adalah 75. Sehingga titik potongnya ada pada koordinat 12,5,75. Jadi kembali di sini gambarnya 12,5,75 ya. Jadi itu titik potongnya. Sehingga kita sudah mendapatkan 4 titik vertex atau titik pojok dari yang berwarna ungu ini. Nah, kemudian setelah itu kita ujikan pada fungsi objektifnya.
fungsi objektifnya adalah fungsi keuntungannya, yaitu Z sama dengan 10.000 X1 ditambah 5.000 X2. Pada titik potong 12,5 kalau kita masukkan ya, di sini 10.000 dikalikan 12,5 ditambah 75 dikalikan 5.000, maka hasilnya adalah 500.000. Kemudian pada titik 0,100 ini juga 0 kali 10.000 ditambah 5.000 dikali 100 menjadikan 500.000. Kemudian 25,0, 25 kali 10.000 tambah 5.000 kali 0. Kita dapatkan 250.000. Dan ternyata kita terdapat dua titik, yaitu ada yang ternyata kita dapatkan dua titik 12,5 dan 12,5 75 dan 0,100 yang penghasilnya adalah 500 ya. Yang keuntungannya adalah 500. Akan tetapinya di sini karena di sini angka pecahan 12,5, maka ini kita bulatkan menjadi 12,75. Sehingga kalau 12,75 maka keuntungan aktualnya adalah 10.000 dikali 12 ditambah 5.000 kali 75. Maka kita dapatkan 490.000. Nah, berdasarkan hitungan di atas, hitungan tersebut, maka kombinasi produk yang memberikan keuntungan yang optimum jatuh pada 0,100. Dengan demikian keuntungannya sebesar 500.000, di mana sepatu tidak diproduksi sedangkan sandal diproduksi sebanyak 100 sandal. Akan tetapi pun ini pun tergantung dari situasi kondisi dari bisnisnya. Kalau bisnisnya misalkan juga ada potensi dari penjual sepatu, maka tentunya tidak salah membuat keputusan adalah memproduksi 12 sepatu dan 75 sandal. Tapi secara linear programming ya, karena di sini ada terjadi pembulatan, maka keputusan yang diambil adalah sepatu tidak diproduksi sedangkan sandal diproduksi. Nah, demikian contoh dari linear programming ya, yang ada proses pembulatan dari produksinya.